Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodedes Yafis dari kelas 82. Akan mempresentasikan bab 6, struktur bumi dan perkembangannya. Bumi yang kita diami ini tidak selamanya sama. Tanpa disadari, bumi mengalami perubahan. Dalam bab ini akan mempelajari struktur dalam bumi, pergerakan lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung berapi. A. Struktur bumi. Ilmu geologi mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Sebagian besar keindahan pemandangan alam yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan yang terjadi pada bumi ini. Pemandangan ini disebut morfologi bentang alam. Pembentuk bumi atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, penyikisan, dan pengendapan. Yang kedua ada tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, yang meliputi tektonisme dan vulkanisme. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. 2. Kerak bumi. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah, mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, perak, platinum, atau karbon dalam bentuk berlian dan grafit. Ada dua macam lapisan kerak bumi: kerak benua yang terdapat di daratan, kerak samudra yang merupakan dasar laut. Tebalan kerak benua antara 30-70 km, sedangkan kerak samudra 6-11 km. Suhu pada kerak bumi bervariasi. Semakin dalam maka suhu semakin tinggi. Lubang terdalam yang pernah dibuat manusia. Lubang terdalam berhasil digali oleh Rusia. Olah Super Deep Borehole di kota Murmansk, Rusia, sedalam 12 km. Proyek ini dihentikan pada tahun 2005 karena suhu di dalam terlalu tinggi, sekitar 180 derajat Celcius. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km. Mantel bumi terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, lapisan mantel luar dan mantel bawah. Lapisan mantel luar sekitar 35-410 km. Lapisan mantel dalam 410-200 2.900 km. Lapisan mantel luar dan kerak bumi berbentuk litosfer. Lapisan mantel berbentuk padatan, terdiri dari batu-batuan, silikat yang mengandung besi dan magnesium. 4. Inti luar bumi. Lapisan inti luar satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, cairan magma. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Di inti dalam juga terdapat belerang karbon dan oksigen, serta silikon, kalium dalam jumlah sedikit. B. Lempeng tektonik. Litosfer atau lempeng tektonik mengapung di atas cairan panas dari mantel dalam dan inti luar. Pada awalnya bumi ini merupakan satu daratan besar, Pangea. Berjuta-juta tahun yang lalu Pangea terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Teori Wagner disebut sebagai teori tektonik lempeng. Gerakan lempeng. 1. Pergerakan divergen atau saling menjauh. Contoh pergerakan divergen adalah gerakan lempeng benua Afrika dan Amerika Selatan. 2. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Gerakan dua lempeng yang saling mendekati. Pegunungan Himalaya terbentuk dari pergerakan konvergen antara
lempeng benua Hindia dan Eurasia. Palung Mariana juga terbentuk karena gerakan mendekatnya lempeng Samudra Pasifik dan lempeng Eurasia. Indonesia terletak di daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Proses mendekat dan saling bertumbuk ketiga lempeng tersebut menyebabkan daerah yang disebut sebagai zona subduksi. 3. Pergerakan transform atau saling berpapasan. Contoh fenomena pergerakan transform adalah patahan San Andreas, California, Amerika. Patahan yang sangat panjang dari Aceh sampai dengan Teluk Semangko, Lampung. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Ada arus konveksi atau arus yang terjadi karena perpindahan panas pada cairan. Terjadi pada lapisan bumi yang cair atau disebut dengan istilah astenosfer. Panas yang disebabkan oleh inti bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi bergerak. Bila lempeng bergerak, maka sejumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang kita ketahui sebagai gempa bumi. C. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi atau disebut juga gempa tektonik. Gempa bumi terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas, disebut gempa vulkanik. Gempa runtuhan yaitu tanah longsor disebabkan oleh jatuhnya benda langit. C. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi atau disebut juga gempa tektonik. Gempa bumi terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas, disebut gempa vulkanik. Gempa runtuhan yaitu tanah longsor. Gempa tumbukan disebabkan oleh jatuhnya benda langit. Tempat terjadinya gempa atau titik pusat gempa disebut hipocentrum. Gempa bumi melepaskan energi dalam bentuk getaran yang disebut sebagai gelombang seismik. Alat untuk mengukur besaran getaran gempa bumi disebut sebagai seismograf. Diagram hasil pengukuran seismograf disebut seismogram. Kekuatan gempa bumi diukur dalam skala Richter (SR). 1. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama. Ini yang menyebabkan gempa susulan. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar. D. Gunung berapi. Indonesia termasuk dalam wilayah cincin gunung api Pasifik. Gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Magma terdapat dalam gunung berapi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut sebagai lava. Pada saat letusan terjadi, keluar lava, debu dan awan panas serta gas hidrogen, disebut sebagai erupsi gunung berapi. Manfaat memiliki banyak gunung berapi. Banyak sumber mineral dalam bentuk batuan, biji logam, tembaga, emas, perak, timbal, dan seng. Sumber energi, minyak bumi yang berasal dari fosil mengalami dekomposisi sehingga membentuk hidrokarbon dan membentuk minyak bumi. Energi geotermal atau gas bumi. Materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi akan terdekomposisi membentuk tanah yang paling subur. Gunung berapi menyuguhkan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik pariwisata daerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.